Manusia, ya manusia. Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia ternyata lebih besar jika dibandingkan dengan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam. Ini terjadi karena perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan. Seperti saat ini, manusia adalah penyumbang terbesar sampah di dunia. Hal ini terlihat dari produksi sampah harian yang masih tinggi dan perilaku manusia yang kurang bertanggung jawab yang masih membuang sampah sembarangan. Kurangnya kesadaran untuk menjaga lingkungan ternyata amat merugikan, bukan hanya untuk manusia, namun untuk seluruh makhluk hidup. Sampah yang berserakan di mana-mana seringkali menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir saat musim hujan datang. Di Indonesia, produksi sampah mencapai 185.000 ton per hari. Sementara itu, sampah yang berakhir ke tempat pembuangan akhir jadi tidak terolah secara maksimal. Mengingat keterbatasan energi untuk mengolah dan juga tingginya produksi sampah tersebut menyebabkan banyaknya timbulan sampah. Hal ini diperparah dengan belum terbiasanya masyarakat kita memilah sampah organik dan non-organik. Salah satu cara untuk mengurangi penumpukan sampah yaitu dengan membakar sampah. Alih-alih mengurangi jumlah timbulan sampah, hal ini malah menjadi masalah karena pembakaran sampah menghasilkan emisi karbon yang memicu percepatan laju perubahan iklim. Pada tahun 2018, sampah Indonesia mencapai 64 juta ton dan pada 2020 menjadi 67 juta ton atau naik sebanyak 5% dan sebanyak 3,2 juta ton berada di laut dan di pesisir. Padahal, sampah plastik merupakan sampah yang membutuhkan waktu yang lama untuk diuraikan secara alami. Pada masa penguraiannya, sampah plastik akan melepaskan mikroplastik yang tak jarang jadi santapan bagi hewan laut seperti ikan karena bentuknya yang mirip seperti plankton. Dan bukan tidak mungkin, kelak jumlah mikroplastik di lautan akan lebih banyak daripada jumlah ikan di laut. Permasalahan sampah tentu tidak bisa dibenahi dalam waktu semalam, butuh kesadaran untuk menjaga lingkungan dan dilakukan secara masif serta berkelanjutan. Contohnya seperti menerapkan zero waste lifestyle. Zero waste atau bebas sampah adalah filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup demi mendorong siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali. Dalam penerapannya, zero waste sangat anti dengan single use plastik, atau dengan kata lain, zero waste adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Karena sampah plastik memerlukan waktu yang lama untuk terurai, sekitar 10 sampai dengan 80 tahun. Oleh karena itu, kita harus mulai mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Membangun kebiasaan baru dengan menggunakan produk yang dapat digunakan berkali-kali. Seperti tidak lagi menggunakan kantongan plastik dan menggantinya dengan tas kanvas atau paper bag. Tidak menggunakan botol kemasan plastik dan mulai kebiasaan baru dengan membawa tumbler atau botol minum sendiri. Juga tidak menggunakan sedotan sekali pakai dan menggantinya dengan reusable straw berbahan bambu maupun berbahan stainless. Ini adalah bentuk kita untuk menjaga lingkungan dan menekan produksi sampah harian, serta sebagai bentuk dukungan kita dalam menyukseskan pembangunan berkelanjutan atau yang kita kenal dengan Sustainable Development Goals 2030. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yuk, untuk Indonesia yang lebih baik.